ini kita akan melanjutkan ya khotbah berseri yang judulnya Akulah. Jadi ada 7 perkataan Yesus di Injil Yohanes yang dimulai dengan Akulah. Dan hari ini kita masuk ke bagian yang kedua di mana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Kita baca di Yohanes yang pertama ayat 8 dan 9. Ada di layar di depan, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Di sini di Yohanes pasal pertama, penulis Yohanes sedang menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis, nabi yang paling besar, nabi yang paling akhir, datang, tapi dia bukan terang. Fungsi Yohanes Pembaptis bukan menjadi terang, tetapi memberi kesaksian tentang terang yang datang. Siapa yang dimaksud? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, di situ Yohanes menjelaskan bahwa pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan Allah itulah terang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terang dunia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Bisa di next. Bahwa Yesus adalah terang dunia, sumber satu-satunya. Bilang kanan kiri, satu-satunya. Satu-satunya, Yesus satu-satunya sumber terang dunia. Bukan salah satu. Apa bedanya? Ada banyak orang, meskipun Kristen, meskipun percaya Tuhan, mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, merasa Yesus itu salah satu pilihan. Ada banyak pilihan yang lain. Yesus itu cuma pelengkap. Kita tetap berbuat baik, mau ada Yesus, tidak ada Yesus, bebas. Kita ini terang, harus menerangi dunia. Yesus itu cuma salah satu public figure, salah satu tokoh teladan. Alkitab menekankan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu satu-satunya. Bukan salah satu, bukan ada alternatif lain. Di Yohanes 8 ayat yang ke-12 bisa ditayangkan bahwa di sini ketika Yesus sedang mengajar, Yesus mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lanjut di ayat ke-20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus satu-satunya terang. Itu seperti kalau mungkin belajar waktu sekolah gitu ya, dikatakan ada matahari, ada bulan, yang punya sumber terang itu matahari. Bulan itu hanya memantulkan terangnya matahari. Yesus sebagai satu-satunya terang, dan kita ini hanya memantulkan. Ayat yang tadi kita baca ketika Yesus sedang mengajar, beberapa penafsir membagi masa hidup Yesus dalam Yohanes khususnya ada masa pertentangan, di mana berkali-kali ketika Yesus mengajar, ajarannya itu bikin heboh, bikin ribut, bikin pertentangan, bikin debat, bikin orang Yahudi ribut, tidak terima. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali terjadi. Sampai Yesus diusir, sampai Yesus mau dilempari batu, sampai Yesus mau disidang. Itu enggak sekali dua kali, berkali-kali terjadi, dan itu dalam masa yang lumayan lama. Dalam masa pengajaran Yesus ada dalam masa pertentangan. Dan salah satunya yang kita baca saat ini, Yesus menekankan bahwa Dia adalah terang dunia. Banyak penafsir, banyak ahli teolog menafsirkan ketika Yesus sedang mengajar bahwa Dia adalah terang dunia, itu bukan ketika momen-momen random, momen-momen kebetulan aja. Tapi banyak penafsir teolog sepakat Yesus mengajar, bisa di next, ketika dalam hari raya Sukkot. Dalam tradisi Yahudi, dalam iman Yahudi, Sukkot ini salah satu dari 3 hari raya yang penting.
Hari raya pertama tentunya Paskah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka menikmati anggur perjamuan, menikmati roti tidak beragi. Mereka merayakan ulang Paskah, kelepasan mereka dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Hari raya kedua bagi orang Yahudi adalah hari raya ketika mereka memberikan buah sulung. Itu benar-benar buah sulung ya, hasil panen pertama dikasih ke Tuhan, dikasih di rumah ibadah bagi para imam yang tidak bekerja supaya mereka bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa menikmati bersama-sama. Itu hari raya yang kedua. Dan yang ketiga adalah hari raya Sukot. Ini terjadi kalau di kalender sekarang ya itu sekitar Oktober, September, dekat-dekat November. Sebelum Natalnya orang Yahudi, Hanukkah. Di sini mereka 8 hari atau seminggu, dikurangi Sabat ya, kalau Sabat kan mereka off. Selama 8 hari mereka memperingati penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Di hari raya Sukot terjadi banyak sekali festival, banyak sekali perayaan. Ada perayaan hujan pertama, hujan awal, ada perayaan panen, ada perayaan tiang awan, tiang api, ada banyak perayaan di situ. Dan selama 8 hari mereka diperintahkan dalam tradisi Talmudnya kalau saudara baca untuk membangun sukah. Membangun sukah. Lalu menyalakan menorah. Itu beberapa yang saya bahas hari ini, ada banyak kalau saudara baca tradisinya bisa jadi seminar sendiri kita ya. Dan saat malam mereka menyalakan menorah dan selama 8 hari itu mulai petang sampai malam mereka menari, memuji Tuhan, memainkan musik, bersukacita, merayakan panen, merayakan penyertaan Tuhan. Ketika mereka lepas dari perbudakan Mesir adanya tiang awan, adanya tiang api yang selalu beserta mereka selama 40 tahun memutari padang gurun. Bisa dilanjutkan? Nah ini gambarnya ya. Buat yang enggak ngerti suka itu apa suket asem? Bukan. Ya atasnya ada suketnya gitu ya. Bahasa Indonesianya suka itu pondok daun. Saudara dengar bolak-balik ya pondok daun ya. Ada gereja pondok Daud, pondok daun. Mereka diperintahkan setiap tahun untuk membangun gubuk-gubuk kecil, pondok-pondok kecil yang namanya pondok daun. Untuk apa? Mengenang selama perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, mereka bermalam lewat pondok-pondok kecil. Biasanya disarankan atapnya yang bukaan dari tanaman liar. Untuk apa? Untuk mengenang kembali leluhur-leluhur mereka, bangsa Israel ketika dalam perjalanan 40 tahun, tidak punya tenda, nunggu sapinya besar dulu ya, kalau mereka keluarkan bawa sapi banyak, nunggu disembelih beberapa tahun sekali. Banyak mereka tinggal di sukah, mereka tinggal di gubuk-gubuk kecil yang besoknya paginya didedel jalan lagi, malamnya dibangun lagi. Mereka menikmati itu. Dan setiap malam beberapa sukah itu diberi meja dan diletakkan menorah kaki dian. Ya ada di situ ya 7 biji kaki dian. Dan selama perayaan sukah di Bait Allah di tabernakel wajib menyalakan seluruh menorah yang ada. Nah, Yesus ketika dia memberitakan dirinya sebagai terang dunia, itu ada di masa ketika menorah semua ini wajib dinyalakan. Ketika semua orang Yahudi sedang menikmati penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Kalau kita nggak ngerayakan itu mungkin waktu Natalan, waktu kita menyalakan lilin untuk malam kudus gitu ya. Misalnya Bu Gembala tiba-tiba menyalakan lilin, dia bukan bilang lilin ini Tuhan, enggak. Saya ini loh Tuhan, saya terang dunia ya. Kalau ibaratnya Yesus seperti itu. Ketika para imam Lewi sedang menyalakan menorah, Yesus datang ngajar, akulah terang dunia. Di situ lagi heboh, mereka lagi bersuka cita mau mengenang masa lalu. Tiba-tiba Yesus dengan berani menyatakan dialah terang. Orang Yahudi sangat kental, sangat kuat, sangat tahu bahwa terang selalu mereka asosiasikan, mereka kaitkan dengan Allah. Hari penciptaan pertama pada mulanya terang. Mereka sangat ngerti, tidak ada satupun nabi di perjanjian lama berani mengklaim dirinya terang dunia. Tapi Yesus dengan berani ketika hari raya itu, dia bilang akulah terang dunia. Di situ Yesus bilang bahwa orang yang ikut aku, di ayat 12 tadi,
Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Maka tidak kaget ketika kita baca ayat 20 tadi, orang banyak itu siap ngejar Yesus, mereka mau nangkep Yesus. Mereka semua mengerti bahwa yang dikatakan Yesus, itu dia sedang mengklaim, aku ini loh terang dunia. Kalian memperingati tiang awan, tiang api, aku ini loh tiang api yang 40 tahun menyertai kalian. Orang Yahudi sangat ngerti ketika Yesus bilang terang, itu bukan cuma lilin kecil. Bukan cuma lampu-lampu di pinggir jalan. Tapi ketika Yesus bilang dia terang, orang Yahudi semua ngerti. Yang dimaksud terang itu adalah tiang api. Yang beserta dengan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Bahasa Ibrani yang dipakai dalam kata terang itu or. Bilang sama-sama or. Or. Nah, or itu bukan cuma terang sinar. Tapi orang Yahudi selalu mengaitkan terang itu dengan pertama kehangatan, kedua rasa aman. Makanya tidak jarang kalau kita baca selalu terang lawan gelap. Gelap itu tidak tahu, kecelakaan, kejahatan semua di sana. Dan yang baik-baik itu di terang. Ketika Yesus bilang dia terang dunia, dia sedang mengklaim bukan cuma menyinari, tapi juga memberi hidup, memberi keamanan, memberi jaminan bagi orang-orang yang mau mengikut dia. Kalau lanjutnya kita baca di Yesaya pasal 9 ayat 1. Nah, di sini Matius dia mengutip ketika Yesus memulai pelayanannya. Matius mengutip kembali Yesaya 9 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Matius mengutip dari Yesaya dan itu nubuatan Yesaya tersebut digenapi di dalam Yesus. Di ayat yang ke-17 di Matius 4 ayat 17 di situ dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini bukan kali pertama, sudah sering kali para penulis perjanjian baru tahu, mereka ngerti bahwa Yesus adalah terang. Bahwa melalui Yesus ada pertobatan, melalui Yesus ada keterangan, melalui Yesus ada keselamatan. Berbeda dengan kegelapan yang dihidupi oleh manusia-manusia pada masa itu. Tapi saudara sekalian, kitab Yohanes tidak hanya ditujukan untuk orang Yahudi. Yohanes juga menulis bagi orang-orang Yunani. Orang Yunani nggak ngerti siapa itu Yesus, siapa itu tiang api, tiang awan, tradisi ini, tradisi itu, mereka nggak ngerti. Yang ada di pikiran orang Yahudi, terang itu adalah simbol kehidupan. Bukan kehangatan, bukan keselamatan, tapi ya terang itu hidup, kalau gelap mati. Pikiran mereka simpel. Maka dari itu Yohanes datang menuliskan Yesus sebagai terang dunia, bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi orang Yunani dan bagi kita semua. Kita lanjut di Yohanes 1 ayat 4 dan 5, di situ dikatakan bahwa di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hidup itu sendiri. Penulis Yohanes bukan cuma bilang, ini loh Yesus itu salah satu terang. Tapi penulis Yohanes juga menekankan bahwa di dalam Yesus sajalah ada hidup. Ada terang, ada keselamatan, ada janji hidup kekal. Dan kegelapan tidak punya kuasa atas terang itu. Kegelapan tidak menguasai terang tersebut. Apa itu kegelapan? Bisa dilanjutkan? Kalau kita baca perjanjian baru, kegelapan selalu dikaitkan dengan yang pertama, tidak ada harapan.
gelap, tidak ada harapan. Sampai sekarang pun orang masih mengkaitkan masa depannya orang itu gelap. Artinya apa? Tidak ada harapan itu orang. Surem itu penulis Perjanjian Baru, dan sampai zaman sekarang pun kegelapan itu kait erat dengan tidak adanya harapan. Yang kedua, secara kekristenan kita tahu bahwa kegelapan itu jauh dari Tuhan. Tidak dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang cinta kegelapan, orang yang hidup dalam kegelapan, hidupnya apa? Suka dan melakukan dosa. Alkitab berkali-kali membedakan antara gelap dan terang. Bahwa orang yang hidup dalam kegelapan tidak ada harapan. Orang yang hidup dalam kegelapan jauh dari Tuhan. Orang yang hidup dalam kegelapan mencintai yang namanya dosa. Kalau saudara tahu, abad pertengahan timbul sebuah gerakan yang menolak gereja. Karena pada masa itu gereja sangat mendominasi bahkan sampai politik pemerintahan. Muncul beberapa gerakan yang anti gereja, yang menolak gereja. Salah satu ajarannya mereka mengatakan semua orang itu pada dasarnya baik. Di era di mana gereja bolak-balik menekankan semua orang berdosa, semua orang cinta dosa, semua orang itu jatuh dalam dosa. Mereka timbul, enggak, semua orang itu baik kok. Kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita itu ya kelemahan, enggak apa-apa, kita tuh ya itu namanya manusia bisa jatuh, bisa lemah, tapi dasarnya manusia itu baik. Mungkin masih ada ya orang-orang Kristen nggak sadar gitu ngomong gitu, nggak apa-apa, semua orang tuh baik kok. Sambung-sambung sama Alkitab, Tuhan itu nebus mereka juga, nggak apa-apa, baik kok. Tanpa kita sadari, kita sedikit mengaitkan, sedikit kita merendahkan kekudusan Tuhan demi menerima kebobrokan manusia. Ajaran tersebut juga mengajarkan tidak usah kita ke gereja, fokus kita itu bukan memberi persembahan ke gereja, bukan datang beribadah, fokus kita ya memperbaiki kelemahan kita. Masalah kita itu bukan sama iblis digoda, bukan sama dosa, masalah kita sama ya kedagingan. Ya kita perlu disiplin lah, namanya orang kan bisa males ya disiplin. Kita perlu belajar ini, belajar itu. Mereka menjauhkan orang-orang dari gereja, dari Tuhan. Dan membawa mereka kepada mengandalkan kekuatan sendiri. Disitulah muncul pertama kalinya dikotomi. Ada yang sekuler, ada yang rohani. Gak apa-apa, hal-hal yang sekuler jangan dirohanikan. Hal yang rohani tidak usah digabung ke sekuler. Disitulah muncul pertama kali. Berapa banyak dari kita, kadang kita masih membedakan, ya enggak apa-apa, urusan rohani aku rohani lah, aku baik sama Tuhan. Tapi kalau urusan pekerjaan ya enggak bisa, Tuhan omsetku enggak nutut. Enggak bisa, Tuhan aku ditipu sana sini kok aku enggak ikut balik nipu. Disitulah muncul, kalau minggu rohani, kalau lain sekuler. Berapa banyak dari kita masih erat, masih melakukan pemikiran seperti itu. Itu sudah terjadi sejak abad pertengahan, di mana mereka mulai mengandalkan dirinya sendiri bukan mengandalkan Tuhan. Mulai membanggakan kemampuannya sendiri jadi terang. Gak apa-apa kamu kalau bagus nanti jadi artis, jadi tokoh ternama, orang ikut kok sama kamu, orang dengar kamu ngomong apa. Bahkan sampai di gereja-gereja masuk orang-orang yang tidak memuliakan Kristus tapi memuliakan dirinya sendiri. Menjadi terang bukan menyinari dunia lewat Kristus, menyinari orang lewat terang-terangannya dia sendiri. Yesus jelas menekankan bahwa dunia itu gelap. Orang yang ikut jalurnya dunia, pasti ikut jalurnya kegelapan. Pemikiran-pemikiran tadi sejak abad pertengahan membawa orang itu jauh dari Tuhan. Ketika Yesus mengingatkan kembali bahwa dialah terang dunia, bahwa dialah api yang menuntun Israel selama 40 tahun memutari padang gurun yang tidak ada listrik di sana, tidak ada api, tidak ada minyak. Yesuslah yang hadir sendiri sebagai tiang api setiap malam. Di situ Yesus menyadarkan bahwa di dunia yang gelap ini, yang sampai sekarang, cuman Yesus yang bisa menerangi jalan kita. Amin.
Cuman Yesus yang bisa menerangi hidup kita, memberikan kita harapan, memberikan kita kejelasan. Bisa di next? Bahwa Yesus sebagai terang dunia, kegelapan yang awalnya tidak harapan, kehadiran Yesus datang memberikan kita harapan. Dunia yang gelap membawa kita jauh dari Tuhan. Melalui terang Yesus, Dia membawa kita dekat, datang kepada Tuhan, bahkan diangkat menjadi anaknya. Kegelapan yang membuat kita melakukan dan menyukai dosa, lewat terang Kristus, kita punya kuasa untuk menang atas dosa. Lewat keselamatan yang diberi, lewat darah yang dicurahkan di atas kayu salib, kita menang. Kita punya kuasa untuk bisa membenci dosa. Saudara mau punya harapan, amin? Saudara mau kenal Tuhan lebih lagi? Siapa di sini yang tidak mau menang lawan dosa? Mau menang semua lawan dosa, amin? Amin. Yesuslah terang yang membuat kita menang atas dosa. Bukan kemampuan kita sendiri. Bukan dengan kita nonton seminar, dengan kita ikut pelatihan ini, pelatihan itu, baca buku ini, baca buku itu. Lewat Yesus kita punya kuasa, lewat Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita setiap hari. Kita punya kuasa untuk menang melawan dosa. Lanjut kita baca di Yohanes 8 ayat yang ke-20. Ketika Yesus mengajar, kata-kata itu dikatakan dekat perbendaharaan waktu Ia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Yang terakhir ketika Yesus sebagai terang dunia, Dia juga memberikan jawaban atas kegelapan utama manusia. Bisa dilanjutkan, kegelapan utama manusia yaitu maut. Kalau tadi kita lihat ya selama kita hidup kita punya harapan, selama kita hidup kita mau dekat sama Tuhan, selama kita hidup kita mau menang lawan dosa. Tapi ada kegelapan yang jauh lebih gelap yang dari zaman dulu sampai sekarang masih menjadi ketakutan utama manusia, yaitu maut. Maksudnya apa? Ketika Yesus bilang saatnya belum tiba, Yesus tahu dengan jelas tujuan Dia datang ke dunia, tujuan Dia sebagai terang dunia itu untuk sampai di kayu salib, untuk sampai Dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Berapa banyak orang rela menghabiskan hidupnya sejak zaman dulu sampai sekarang untuk cari keabadian, cari hidup kekal, cari umur panjang. Kalau saudara baca sejarah, saudara baca cerita-cerita rakyat, semua ujung-ujungnya ke sana. Bikin pil, bikin ramuan untuk hidup kekal. Belajar ilmu gelap, ilmu terang, ilmu warna-warni buat hidup kekal. Disuruh ini, disuruh itu, taat orang tua, bikin aturan agama ini, agama itu. Semua tujuannya apa? Hidup kekal. Ya kalau sekarang mungkin sebagian orang sudah tidak terlalu ngejar yang kekal gitu ya. Ngejarnya umur panjang. Mau panjang seberapa sih? Mau panjang berapa? 200? 500? Kepanjangan ya kayaknya ya. Biasanya orang-orang itu kalau ditanya, ya pokoknya anakku punya anak, aku harus gendong putu ya wis. Ada yang ya putuku punya anak gendong cicit gitu ya. Kalau masih muda nggak sampai ke sana pikirannya, ya pokoknya aku nikah, anakku sekolah lulus, aku wisuda bareng anakku. Tujuannya apa? Supaya hidupnya lama, hidupnya terpenuhi. Kenapa? Karena orang-orang punya harapan. Oh kalau anakku sudah kuliah, sudah lulus, sudah kerja, itu harapanku terpenuhi, aku sebagai orang tua berhasil. Aku sebagai kakek, sebagai nenek, anakku sudah sukses, bisa gendong putu, gendong cucu, hidupku sudah sukses. Definisi kesuksesan dunia, secara tidak sadar, kadang orang Kristen pun terlalu fokus mengejar yang begituan. Sehingga apa? Takut yang namanya maut.
Orang-orang sampai sekarang mau miskin, mau kaya, semua takut sama yang namanya kematian. Kalau anak muda lumayan 30-40 tahun gitu ya, biasanya pikirannya itu makannya pola makan diatur supaya waktu tua ndak jompo duluan. Bahkan mungkin sampai ke ahli gizi, makanannya ditimbang, dihitung kalorinya, dihitung proteinnya, kadarnya, dihitung kadar ini, kadar itu. Ada orang yang habisin duit banyak untuk apa? Beli suplemen, beli vitamin mahal-mahal. Well, lokal gak mau, kudu impor dari US gitu ya, ada yang sampai kayak gitu. Berapa banyak orang menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya. Karena apa? Punya tujuan untuk hidup yang lebih lama, lebih sehat, untuk menemukan harapan-harapan yang diinginkan di dunia. Rela bayar gym tahunan, rela bayar ini, bayar itu. Kenapa? Karena mau hidup sehat. Kalau hidup sehat, hidupnya lumayan lama ketimbang orang yang enggak sehat. Berapa banyak dari orang-orang di dunia, baik orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen, kita punya kemiripan yang sama, punya tujuan yang sama. Menikmati hidup, hidupnya lumayan lama. Tapi asal Bapak Ibu tahu, mau seberapa lama pun kita menunda yang namanya kematian, kita tidak bisa menghindar. Tapi di dalam Kristus, lewat penebusan Kristus, lewat Kristus datang sebagai terang dunia yang menang mengalahkan maut. Yang harusnya jadi ketakutan bagi dunia. Bagi orang Kristen, maut itu justru sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kematian itu bukanlah akhir dari hidup, tapi selingan di antara hidup yang kekal. Kita yang sekarang hidup dalam masa yang di dunia, meninggal, memperoleh hidup kekal. Beda dengan orang di luar Tuhan yang melihat hidup itu di antara dua kematian. Dulunya mati, lalu kecelakaan purba, kecelakaan ini, kecelakaan itu, gara-gara saat ini, saat itu, akhirnya hidup, nanti mati lagi, jadi saat lagi, jadi energi lagi. Beda dengan dunia, orang Kristen bukan percaya hidup itu di antara dua kematian. Tapi kematian ada di antara dua hidup. Hidup kita yang sekarang dan hidup yang akan datang. Lewat Kristus sebagai terang dunia, kegelapan yang paling gelap bagi manusia pun kalah oleh terangnya. Saudara percaya peroleh hidup kekal, amin? Saudara percaya Yesus menang lawan maut, amin? Tidak perlu khawatir, bahkan di Wahyu dikatakan, hai maut di mana sengatmu? Bahwa janji Tuhan itu bukan hanya untuk hidup kita sekarang, tapi nanti di hidup yang akan datang pun, kita bersama-sama dengan terang dunia. Bersama-sama memimpin di surga dan bumi yang baru. Itu yang Tuhan lakukan sebagai terang dunia. Tapi apa saudara tahu bahwa satu-satunya gelar Yesus dalam berseri ini ada 7 kata akulah, hanya satu yang juga dikatakan kepada kita. Maksudnya apa? Kita lanjut di Matius 5. Di sini Yesus sedang mengajar dan dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Gelar Yesus sebagai terang dunia juga diimpartasikan kepada saudara dan saya. Dan ini satu-satunya gelar yang diberikan kepada kita. Tidak ada Yesus ngomong kamu juga roti hidup, kamu juga gembala yang baik, kamu juga pokok anggur yang benar. Tidak ada. Satu-satunya gelar Yesus yang juga diberikan bagi kita adalah kamu adalah terang dunia. Bukan kamu nanti menjadi, bukan. Tapi kamu adalah terang dunia. Di ayat yang ke-16 di situ dikatakan demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita semua adalah terang dunia.
Itu bukan kita jadi sumber terang saingan sama Yesus. Tapi kita yang sudah di dalam Kristus. Kita yang sudah percaya dalam Tuhan, yang sudah diangkat menjadi anaknya. Disitulah kita juga mendapatkan terang dari Yesus sebagai terang dunia. Kita hanya memantulkan terang dari Yesus. Seperti matahari dan bulan, Yesuslah mataharinya, kita ini cuma bulan yang memantulkan sinar matahari. Bukan kita yang punya terang, tapi kita memantulkan terang dari Tuhan. Ketika saudara melakukan apapun, pernahkah saudara berpikir sejenak gitu ya? Saudara merenungkan, yang aku lakukan ini memuliakan Tuhan apa enggak sih? Memuliakan Tuhan enggak sih? Dalam pekerjaan, ketika yang lain dengan lingkungan yang lumayan rusak gitu ya. Kalau enggak korupsi itu targetmu gak kecap, gak kesampai. Harus korupsi, harus tipu sana, tipu sini, harus sikut-sikutan. Apakah saudara berpikir itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ataukah saudara berpikir, wah iya aku gak ngene, gak bisa naik pangkat aku di sini. Apa yang saudara pikirkan? Ketika menghadapi pergumulan sehari-hari, respon apa yang saudara keluarkan? Apakah saudara berpikir, wah kalau aku marah, nanti dia dengar omonganku, atau nanti tambah parah ini, tambah kita berkelahi ini. Atau kita berpikir sejenak, kita berpikir ketika kita melakukan ini, kita melakukan itu. Hal tersebut memuliakan Tuhan atau tidak? Memuliakan Bapa di surga atau tidak? Ketika Tuhan memberi kita identitas yang baru sebagai terang dunia, kita punya tujuan yang baru. Kita punya fokus yang baru, kita punya pola pikir yang baru, kita punya kesukaan yang baru, yaitu memuliakan Tuhan. Ciri-ciri atau sifat dari terang yang sangat khas, yang perlu kita lakukan, itu terang itu bersinar, berbeda, mencolok dibanding kegelapan. Hidup kita berbeda atau enggak dengan dunia? Track record kita berbeda enggak dengan dunia? Kesan kita di mata orang, di mata tetangga, di mata teman-teman sekerja, berbeda enggak dengan dunia? Kita perlu berbeda dengan dunia, terutama dalam hal terkait dengan dosa. Bukan semua kita beda gitu ya, oh, orang-orang mandi sehari 2 kali, ya wes aku mandi seminggu 2 kali, ya bukan kayak gitu ya. Orang Indonesia makannya nasi, makan ketela, ya wes aku makan kulit ayam aja. Nggak usah yang beda gitu ya, itu jadi agak lain gitu kan ya. Tuhan memanggil kita untuk berbeda dengan dunia dalam menyikapi kegelapan, dalam menyikapi yang namanya dosa. Saya tuh sering ya kalau buka toko-toko online gitu ya, saya tuh kan suka cari yang agak nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Cari baju itu yang hem tapi jaket tapi disambung. Jadi kalau mau pergi ya udah langsung hem sama jaketan gitu. Dan itu ketemu, ada jas itu sambungan dalamnya kemeja, luarnya jas separuh-separuh. Lalu kapan lalu yang saya sempat sampai beli gitu ya. Saya tuh ketemu ada dosen saya itu unik. Ketika kami pergi retreat, beliau tuh pakai celana pendek gitu kan. Mahasiswa-mahasiswa yang lain tuh, loh Pak kita itu retreat disuruh pakai baju rapi, formal, sepatuan kok Bapak pakai celana pendek, sandalan. Oh iya maaf. Dosennya masuk mobil, dia keluar dengan celana panjang. Tapi celananya sama Bapak Ibu. Jadi dia punya celana itu ada resletingnya di bagian paha itu bisa dibuka. Dan saya sangat suka dengan hal aneh kayak gitu, saya sampai beli. Ternyata itu celana untuk ke gunung gitu ya, untuk hiking, untuk naik gunung, celana outdoor memang. Bahannya anti air, tahan air gitu ya. Saya beli. Dan Livi gitu paling ngomel gitu ya, kamu ini agak lain memang. Orang itu ya celana panjang, celana pendek.
Ngapain kamu beli celana panjang bisa dipendekin gitu kan. Yang dimaksud ketika berbeda dengan dunia itu bukan hal-hal yang kayak gitu. Tapi hal-hal dalam dosa. Berapa banyak orang Kristen di luar sana jadi batu sandungan. Berapa banyak orang Kristen di tempat kerjanya, di tempat komunitas tempat dia tinggal, di situ jadi batu sandungan. Berapa banyak? Kadang kita tidak sadari. Kita jadi terang bukan untuk menyinari, tapi kita jadi terang yang ditutupi. Gak kelihatan kayak Kristen. Gak apa-apa kalau yang lain gitu ya saya ikut-ikutan lah. Kan temen-temennya banyak gak apa-apa, dosa-dosa bareng lah. Kan bukan kayak gitu ya. Kita adalah terang dunia. Bisa dilanjutkan next. Kristen, orang-orang Kristen atau gereja itu adalah pabrik lampu, bukan toko lampu. Apa bedanya? Saudara tahu kalau pabrik lampu, fungsi pabrik lampu ya menghasilkan lampu, didistribusikan ke toko-toko, didistribusikan ke orang-orang pengguna yang butuh. Beda dengan toko lampu, kalau saudara lihat pabrik lampu, mereka tidak nyalain semua lampunya. Di pabrik lampu, lampunya ditaruh di kardus, siap untuk dikirim. Nyalain cuma buat ngetes, oh layak fungsi, selesai. Tapi kalau saudara ke toko lampu, semua lampu di toko yang buat display pasti nyala. Bedanya apa? Topik ini saya pernah dapat ketika sedang diskusi dalam sebuah pelayanan. Ada sebuah komunitas yang terlalu eksklusif, sampai beberapa orang itu merasa, kami jadi Kristen kok ngumpulnya sama Kristen terus. Gak pernah jangkau orang luar, gak pernah ketemu yang ya Kristen KTP kayak apa gitu. Orang-orang Kristen yang terlalu eksklusif, kumpul sendiri terus. Padahal punya panggilan untuk menjadi terang dunia. Maksudnya apa? Ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita yang menjadi terang dunia, harusnya kita terjun ke dalam dunia yang gelap. Memancarkan terang Kristus menyinari dunia. Bukan malah kumpul sama lampu-lampu yang lain, sama terang-terang yang lain. Selama toko lampu itu lampunya dipakai toh tidak pernah dijual, tidak pernah keluar. Yang dapat manfaatnya siapa? Ya cuma toko lampunya toh. Padahal sekitarnya yang gelap harusnya juga perlu merasakan terang. Orang Kristen bukan dipanggil untuk cuma ngumpul sama Kristennya toh, tapi kita juga dipanggil untuk terjun. Terjun ke dunia yang gelap, membawa terang Kristus kepada mereka. Memancarkan terang dari Kristus kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sehingga kita punya panggilan bukan cuma jadi toko lampu yang menyilaukan dan kumpul sendiri, tapi kita jadi pabrik lampu yang juga turut menerangi daerah-daerah yang kegelapan. Terang tidak perlu disembunyikan. Terang perlu dikirim, terang perlu diutus, terang perlu diletakkan justru di tempat-tempat yang memerlukan terang. Kalau saudara tahu dulu sangat banyak ya orang Kristen itu anti logika, anti ilmu pengetahuan. Wes kalau sakit, wes doa aja. Lek gak sembuh-sembuh poso. Lek saya gak sembuh panggil Pak Gembala, Bu Gembala, minta didoai sing lebih kuat kuasane. Ya puji Tuhan sekarang hal-hal kayak gitu sudah perlahan-lahan berkurang ya. Ya tetap doa perlu ya, tetap doa perlu. Kalau berat ya bisa minta dukungan dari tim pendoa, dari Bu Gembala. Saya anjurkan tetap. Tapi ya tetap ke dokter gitu loh, tetap minum obat. Kalau memang sakit parah ya tetap dua-duanya dijalankan. Bukan jadi orang Kristen yang gak rumah sakit itu penuh kuasa kegelapan aku. Iku cari duit tok iku. Orang sakit ya butuh sembuh kan, bukan masalah uangnya. Tapi ke rumah sakit ya cari obat. Kalau tidak cocok ya cari dokter yang lain.
Kadang kita jadi terang, bukan menerangi, bukan seperti Kristus yang memberikan kehangatan dan rasa aman. Kadang kita jadi terang yang menyilaukan, yang bikin sakit mata, yang jadi batu sandungan. Saudara pernah kalau lagi nyetir di jalan malam-malam tiba-tiba ada mobil apa motor yang lampunya itu towerang gitu ya. Kalau dim itu pohon di atas sampai hijaunya kelihatan gitu. Daun itu terang semua. Itu bukannya kelihatan jalan di depan malah ulap, malah silau. Itu kalau posisinya lagi rame, lagi ngebut, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terang yang harusnya menyinari jalan, memberikan arahan, kalau disalahgunakan, bisa menyilaukan, bisa menyakitkan, bisa membawa malah petaka. Saya rindu kita semua itu bukan jadi terang yang menyilaukan, terang yang menyakitkan, tapi seperti Kristus kita menjadi terang yang hangat. Menjadi terang yang menyinari jalan, menjadi terang yang membawa kejelasan di tengah dunia yang sangat gelap ini. Lalu gimana caranya? Sebagai ayat penutup saya undang juga pemusik untuk masuk di Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Di Efesus 5 ayat 8 sampai 10 saya bacakan untuk kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9 dan ke-10, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kembali lagi, dalam kita membuat keputusan, dalam kita memikirkan hal-hal yang kita lakukan, dalam kita menghidupi hidup ini, menjalani kehidupan yang Tuhan beri, uji berkenan atau tidak di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan atau tidak. Dan kalau boleh saya simpulkan di ayat yang ke-9, berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya simpulkan menjadi kasih. Orang yang kenal Kristus, orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti hidupnya berbuah kasih. Pasti hidupnya baik. Pasti hidupnya adil. Dan pasti hidupnya benar. Ketika kita terima Kristus, ketika kita menerima identitas kita yang baru sebagai terang dunia, di sini dikatakan kamu sebagai anak-anak terang pasti berbuah kasih. Karena pusat dari kasih itu sendiri telah hidup dalam kita. Yesus, Allah yang adalah kasih itu, telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa lepas menjadi terang sendiri, berjalan sendiri, mau hidup benar sendiri. Kita harus selalu melekat kepada sumber terang tersebut, melekat pada sumber kasih tersebut.